Sampah. Setiap hari, peradaban manusia menghasilkan ribuan ton limbah padat. Apalagi di Indonesia, ada banyak sampai berjuta-jutaan ton limbah yang terjebak di tempat pembuangan akhir tanpa pengolahan yang memadai. Salah satu tantangan terbesar dalam manajemen limbah modern bukan cara membuangnya, tapi cara memilahnya. Sampah seperti plastik, kertas, sering kali berakhir menumpuk di satu tempat yang sama, menciptakan gunung masalah yang ekologis. Tapi salah satu komponen sampah ini, seperti sampah logam, adalah material yang sekunder yang bernilai tinggi banget. Logam memiliki sifat unik yang memungkinkan untuk didaur ulang secara terus-menerus tanpa degradasi kualitas yang signifikan. Sayangnya proses daur ulangnya di industri kurang efektif atau terlalu mahal untuk diaplikasikan dengan secara massal. Nah, halo, saya Arya Safar Sinugroho dan saya memiliki ide untuk inovasi mengelola sampah tersebut. Hari ini kita akan membedah secara mendalam sebuah inovasi bernama Smart Trash Can atau tempat sampah pintar berbasis sensor induksi elektromagnetik. Kita akan membedah cara kerjanya, teorinya, dan tentunya teori elektromagnetik yang menjadi jantung dari teknologi ini. Oke, berikutnya akan dijelaskan sebagai berikut. Ide dasarnya sederhana namun efektif. Kita merancang tempat sampah yang bertindak sebagai gerbang pintar. Komponen utamanya terdiri dari sensor induksi elektromagnetik yang berfungsi sebagai mata, mikrokontroler sebagai otak yang memproses sinyal menggunakan bahasa pemrograman C, _C++, dan aktuator berupa motor servo sebagai tangan yang memisahkan sampah. Saat sampah dimasukkan, benda tersebut harus melewati area sensor. Jika terdeteksi sebagai logam, sistem akan secara otomatis menggerakkan sekat untuk mengarahkannya ke wadah khusus logam. Jika bukan logam, sekat akan diam dan sampah jatuh ke wadah non-logam. Tempat sampah ini sangat ideal untuk ditempatkan di rumah, sekolah, kampus, hingga tempat umum. Lalu, bagaimana sensor ini bisa membedakan kaleng aluminium dengan botol plastik? Kuncinya ada pada teori elektromagnetik. Mari kita mulai dari prinsip pertama, induksi elektromagnetik. Ketika arus listrik, khususnya arus bolak-balik berfrekuensi tinggi, mengalir pada sebuah kumparan kawat, ia akan membangkitkan medan magnet di sekitarnya. Fenomena ini berakar pada hukum Faraday yang menyatakan bahwa perubahan fluks magnetik terhadap waktu akan menginduksi gaya gerak listrik GEGL atau tegangan. Karena kita menggunakan arus ACE, medan magnet yang dihasilkan oleh sensor kita ini terus berubah-ubah secara dinamis. Dalam praktiknya di sirkuit elektronik, kumparan sensor ini digabungkan dengan kapasitor membentuk sirkuit osilator LCE tank. Sirkuit ini menghasilkan gelombang sinus dengan amplitudo dan frekuensi yang stabil selama tidak ada gangguan di sekitarnya. Sekarang, bayangkan sebuah benda logam masuk ke dalam medan magnet yang terus berubah-ubah tadi. Logam adalah konduktor. Berdasarkan hukum induksi, medan magnet yang memotong material konduktor tersebut akan membangkitkan arus listrik melingkar di dalam logam itu sendiri. Arus inilah yang kita sebut sebagai eddy current atau arus eddy. Disinilah letak deteksinya. Menurut hukum Lenz, arah eddy current akan selalu berlawanan dengan perubahan fluks magnetik yang menghasilkannya. Artinya, eddy current pada logam akan menghasilkan medan magnetnya sendiri yang melawan medan magnet asli dari sensor kita. Perlawanan ini menyebabkan energi pada kumparan sensor terserap. Akibatnya, induktansi dan amplitudo osilasi pada sirkuit sensor akan turun secara drastis. Rangkaian mikrokontroler akan membaca penurunan tegangan ini. Jika penurunannya melewati batas tertentu, mikrokontroler akan menyimpulkan ada logam dan segera memerintahkan motor servo untuk membuka sekat ke wadah logam. Oke, jadi prinsip induktif dan eddy current ini sebenarnya adalah standar industri
Teknologi ini udah banyak dipakai untuk sensor jarak, proximity sensor pada mesin industri, sistem keamanan, dan detektor logam yang biasanya di airport atau mall. Namun, jika kita bawa ke skala rumah tangga lewat alat smart trash can ini, kita dapat mendemokratisasi teknologi industri untuk pelestarian lingkungan rumah tangga untuk bisa mengatasi masalah limbah yang sedang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Jadi dengan kata lain, kita membawa kekuatan mesin pabrik ke sudut ruang keluarga Anda. Jadi ini bukan proyek-proyekan kelistrikan aja ya, tapi langkah nyata untuk memberdayakan setiap individu, untuk memberi mereka akses ke teknologi canggih, untuk memberi upaya untuk ke mereka untuk berkontribusi secara langsung menyelesaikan masalah pelestarian lingkungan. Oke, jadi penerapan sistem otomasi ini memberi dampak positif yang masif untuk kehidupan masyarakat. Untuk yang pertama, 1. Mempermudah pemilihan sampah secara instan dan otomatis di tingkat paling dasar. Misalkan logam dari sampah biasa. 2. Mendukung penuh efisiensi industri daur ulang dengan menyediakan bahan baku logam yang murni dan tidak tercampur. 3. Mengurangi pencemaran lingkungan secara signifikan karena lebih banyak logam yang berhasil diselamatkan dan dimanfaatkan kembali. Dan terakhir, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap teknologi dan lingkungan. Oke, jadi inovasi ini membuktikan bahwa teori elektromagnetik tidak hanya sebatas rumus-rumus rumit, tapi jika kita mengintegrasikannya lewat ilmu teknik, teori bisa menjadi nyata dan sebuah solusi dalam kehidupan sehari-hari. Saya Arya Safa, terima kasih telah mengikuti pembahasan kali ini dan see you next time. Bye-bye.